Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salman Nurhaliza Fitriadi, NPM 10.101.716 dari Fakultas Kedokteran Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal atau penelitian saya yang berjudul Hubungan Gula Darah Sewaktu dengan Kejadian TB Paru pada Pasien DM tipe 2. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperlihatkan materi saya terlebih dahulu, di mana di sini dari pendahuluan atau latar belakangnya, di mana latar belakangnya ini adalah pasien DM atau pasien TB itu merupakan masalah kesehatan masyarakat dunia, atau penyakit TB itu merupakan masalah kesehatan masyarakat dunia, di mana untuk mortalitasnya itu tinggi dengan adanya penyakit kronis, yaitu seperti diabetes mellitus. Nah, di mana untuk jumlah pasiennya itu di dunia itu ada untuk di dunia TB itu ada 10 juta kasus baru setiap tahunnya, dan 10% dari penderita DM itu sekitar 391 juta pasien DM itu mengalami TB. Nah, di mana di Indonesia TB itu menempati urutan ketiga dari 30 negara yang paling banyak menderita TB. Nah, untuk DM-nya sendiri itu terdapat 10,1 juta pasien DM di Indonesia. Nah, untuk pasien DM yang menderita TB itu sekitar 1,4 juta pasien. Nah, di mana untuk di Jawa Barat itu terdapat 82.063 kasus TB dan meningkat 13,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana kasus tertinggi di Kota Bandung yaitu di Sukabumi, diikuti oleh Cirebon. Nah, di mana pasien DM itu memiliki resiko 10 kali untuk terkena TB, di mana berdasarkan IDF di Indonesia itu sendiri terdapat adanya 10,1 juta kasus DM, yang mana 1,4 juta di antaranya itu mengalami TB. Nah, di mana kejadian tersebut itu dapat disebabkan karena adanya penurunan dari sistem imun pada pasien DM. Jadi semakin banyak jumlah penderita DM, jumlah penderita TB juga akan meningkat. Nah, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zeng mengatakan bahwa kejadian peningkatan resiko terkena TB pada pasien DM itu diakibatkan oleh kurangnya kontrol dari gula darah dan juga faktor internal pasien. Nah, pasien DM yang mengalami TB itu cenderung memiliki angka kematian yang tinggi. Nah, untuk kriteria inklusinya itu adalah yang pertama, pasien DM tipe 2 pada tahun 2017 sampai 2020 dengan rekam medik lengkap, itu mencakup adanya usia, diagnosis, kadar gula darah, diagnosis pertama, terus ada tanggal diagnosis dan pemeriksaan gula darah. Dan di mana yang kedua adalah pasien DM tipe 2 pada tahun 2017 sampai 2020 yang berusia kurang lebih dari sama dengan 25 tahun. Lalu yang ketiga adalah pasien yang didiagnosis DM tipe 2 pada tahun 2017 sampai 2020 dengan status nutrisi yang normal. Nah, di mana untuk kriteria eksklusinya adalah kriteria eksklusi subjek pada penelitian ini adalah pasien yang didiagnosis DM tipe 2 pada tahun 2017 sampai 2020 mempunyai penyakit selain DM tipe 2 seperti lupus dan juga HIV. Nah, di mana untuk metode penelitian pada penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan metode observasional dengan tipe penelitian analitik dalam pendekatan kasus kontrol atau case control untuk menganalisis hubungan gula darah sewaktu dengan kejadian TB paru pada pasien DM tipe 2 di RSUD Alasan Bandung tahun 2017 sampai 2020. Nah, di mana untuk rancangan analisis datanya itu adalah data penelitian ini termasuk data komparatif kategorik, sehingga uji yang digunakan adalah uji chi-square. Nah, untuk hasil penelitiannya itu adalah yang pertama gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, di mana didapatkan bahwa pada penelitian itu lebih banyak adalah perempuan, itu sebanyak 52 orang atau 56%. Lalu untuk yang kedua adalah gambaran karakteristik responden berdasarkan usia, di mana sebagian besar pasien itu berusia 25-64 tahun, yaitu sebanyak 78 pasien atau 84%. Lalu yang ketiga adalah gambaran gula darah sewaktu pada pasien DM tipe 2 di RSUD Alasan Bandung, di mana sebagian besar pasien itu memiliki hiperglikemi, yaitu sebanyak 54 pasien atau 58%. Lalu yang keempat adalah gambaran diagnosa kedua pasien DM tipe 2 di RSUD Alasan Bandung, di mana sebagian besar pasien itu tidak mengalami TB paru, yaitu terdapat adanya 59 pasien atau 63%. Lalu yang kelima adalah hubungan gula darah sewaktu dan kejadian TB paru pada pasien DM tipe 2 di RSUD Alasan Bandung. Nah, di mana didapatkan bahwa nilai p-value-nya itu lebih dari 0,746 dengan alfanya adalah 5%, ya, di mana karena p-value itu lebih besar daripada alfa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gula darah dengan kejadian TB paru pada pasien DM tipe 2 di RSUD Alasan Bandung tahun 2017 sampai 2020. Nah, di mana hal tersebut itu dapat disebabkan oleh beberapa macam faktor yang dapat mempengaruhinya. Nah, untuk nilai odds ratio itu sebesar 0,868, yang dimana dapat diartikan bahwa pasien yang memiliki hiperglikemi itu berisiko 0,868 atau 1 kali lipat untuk terjadinya TB paru. Nah, untuk keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan data sekunder yang tercantum dalam rekam medis pasien tanpa melakukan wawancara kepada pasien. Lalu yang kedua, itu penelitian menghadapi beberapa keterbatasan dalam melaksanakan penelitian ini. Di antaranya adalah kurang lengkapnya data yang didapatkan, dan sebagian data tidak lengkap, beberapa data lainnya ada yang hilang sehingga data yang didapatkan kurang menggambarkan secara lengkap. Lalu yang ketiga adalah penelitian ini melihat gula darah sewaktu saat pasien didiagnosis DM tipe 2 tanpa mengetahui apakah pasien memiliki gula darah yang terkontrol atau tidak.
Lalu, untuk kesimpulannya itu adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan kadar gula darah sewaktu dengan kejadian TB paru pada pasien DM tipe 2 di RSUD Hasan Bandung, maka penelitian ini dapat menarik kesimpulan bahwa sebagian besar pasien DM tipe 2 di RSUD Hasan Bandung itu berjenis kelamin perempuan. Rata-rata usia pasien DM tipe 2 yang mengalami TB paru adalah 25-64 tahun, dan sebagian besar pasien DM tipe 2 yang mengalami TB paru itu memiliki gula darah normal. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.